Oke, jadi materi hari ini itu masih seputaran bunga berbunga lah gitu ya. Jadi tentang diskonto dan present value. Ya. Jadi dua istilah yang mirip sebetulnya ya, diskonto present value mirip. Jadi bedanya dengan bunga, ya di sini juga ada unsur bunga di sini ya. Jadi kalau bunga kan biasanya berkembang gitu kan. Jadi uang kita dengan unsur bunga dia berkembang gitu. Jadi maksudnya berkembang itu bertambah banyak gitu ya. Nah kalau diskonto enggak, dia berkurang. Jadi kebalikan dari bunga ya, diskonto. Nah kalau percent value ya dia bicara tentang nilai sekarang gitu ya. Jadi ya ada hubungan dua-duanya juga, ada hubungan dengan diskonto ada, dengan bunga ada ya. Oke, saya jelaskan sebentar ini ya. Jadi diskon, penulisan bahasa Inggrisnya adalah discount. Dan bahasa Inggrisnya discount ya. Kita lebih populer atau mengenalnya dengan kata diskon. Jadi diskon ini adalah sebuah potongan harga atau potongan pokok atau pengurangan nilai. Ya, jadi yang seharusnya didiskon, nah jadi berkurang nilainya gitu ya. Nah, diskon ini ada dua istilah ya. Ada diskon kredit dan ada diskon tunai. Nah, untuk diskon tunai mungkin tidak terlalu dibahas ini karena ini diskon tunai itu yang justru yang paling populer ya, ini yang biasa dipakai dalam perdagangan. Ya, ini diskonnya tunai. Nah, untuk diskon kredit, nah ini yang ya sebetulnya tidak tepat juga ya sebut kredit. Saya mencari istilah ini apa istilahnya ya di buku-buku saya cari belum ketemu ini istilahnya apa gitu. Nah, jadi yang diskon kredit itu biasa dipakai untuk peminjaman uang atau untuk yang ada ininya, diskon kredit ada jatuh temponya, itu ditentukan jatuh temponya. Kalau tunai kan enggak, didiskon hari ini juga gitu, sekarang aja gitu. Kalau kredit enggak, dia ada waktu temponya. Nah, untuk yang kredit ini ada dua, ada simple diskon, ada compound diskon. Jadi yang simple itu yang sederhana, compound itu yang majemuk. Mirip dengan bunga gitu. Jadi ada bunga sederhana, ada bunga majemuk. Kalau bunga kan seperti saya tadi bilang kan bunga itu mengembangkan ya. Mengembangkan makin lama makin banyak. Nah, kalau diskon dia mengurangi gitu ya, berkurang, makin lama makin sedikit. Nah, pengurangannya oleh unsur diskonto namanya. Kalau bunga kan bunga interest ya namanya ya. Kalau ini pengurangannya oleh faktor diskonto namanya. Jadi ada pengurangan secara simpel, secara sederhana, ada juga yang pengurangannya secara majemuk. Gitu, ya. Jadi aplikasinya kalau diskon tunai dilakukan untuk memotong harga barang. Ya, harga barang maksudnya memotong harga barang dalam penjualan. Saat itu juga langsung dipotong harganya. Jadi apa yang tertulis dengan yang dibayar berbeda gitu ya, karena ada potongan harga. Nah, kalau diskon kredit ini dilakukan untuk transaksi peminjaman uang biasanya. Ya. Nah, jadi dalam peminjaman uang ini kalau yang sebelumnya kan pinjam 1 juta, nah dikembalikannya mungkin 1,2 juta. Nah, gitu kan ya. Jadi kita mengembalikannya lebih banyak. Nah, si selisihnya itu disebut sebagai bunga, sebagai balas jasa. Dalam dunia perbankan seperti itu ya, dimaknai sebagai balas jasa karena sudah meminjamkan uang. Kadang-kadang bukan pengadal ya. Kalau jatuh temponya lebih lama lagi atau cara pembayarannya dicicil, maka bunganya itu bisa bertambah besar gitu kan. Nah, di sini nggak seperti itu. Jadi kalau tadinya pinjam uang 1 juta, nanti kembalikan 1,2. Nah, sekarang nggak. Pinjamnya 1 juta. Nah, nanti dikembalikannya 1 juta juga. Nah, tetapi karena ada unsur diskon, maka yang diterima oleh kita nggak sejuta. Jadi kita menandatangani di forumnya itu pinjam uang 1 juta. Nah, tapi yang diterima oleh kita 900.000 misalkan gitu ya. Nah, tapi tergantung dulu waktunya berapa waktunya. Misalkan waktunya 1 tahun. Nah, dihitung-hitung ada hitung-hitungannya. Nanti di sini ada contohnya. Hitung-hitung, oh ternyata setelah dihitung-hitung selama 1 tahun nilai 1 juta itu jadi 900.000. Nah, maka kita pinjamnya 1 juta, ya kita nulis di formulirnya tanda tangan misalnya di bank 1 juta, tapi yang diterima oleh kita 900.000. Jadi ada diskon gitu, ada potongan. Nah, nanti setahun yang akan datang kita kembalikannya 1 juta sesuai dengan peminjaman kita. Kita kan pinjam 1 juta.
Kalau pinjam 1 juta kembalikan 1 juta juga gitu. Walaupun yang diterima oleh kita nggak 1 juta itu, ada diskon. Nah gitu. Ya itu bedanya. Jadi di sini peminjaman sebesar S, tapi yang diterima sebesar P, gitu. Beda kan? Pinjamnya S, tapi yang diterimanya P, P-nya kurang dari S. Nah sisanya itulah diskon. Nah nanti dikembalikannya S juga, tetap S gitu ya, karena pinjamnya S ya, dikembalikannya S juga. Nah ini rumusnya, D sama dengan S kali D. Jadi diskonnya itu, potongan harga dalam rupiahnya itu adalah si harga awal dikalikan potongan harga dalam persennya. Itu diskonnya. Nanti yang harga pokoknya, harga setelah didiskonnya adalah harga mula-mula dikurangi diskon. Kalau biasanya kan harga pokok ditambah bunga gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada pertambahan bunga. Kalau diskon enggak, harga awal dikurangi diskon. Jadi D-nya S kali D, nah berarti D kecil ya, jadi S dikurangi S kali D kecil, jadi S dikalikan 1 kurang D. Udah kan ini kan ya, untuk diskon tunai udah. Jadi ini contohnya ya. Jadi di sini pakaian pria diskon 30%, pakaian anak diskon 20%, pakaian wanita diskon, nah ini diskonnya misalkan double gitu ya, 40% plus 10%. Nah, gitu. Nah ini sudah masuk majemuk sebetulnya ini seperti ini ya. Yang 40% tanpa 10% itu majemuk. Jadi kalau harga kemejanya 180.000 nanti diskon 30%. Istrinya beli gaun 300.000 nanti diskon 40% ditambah 10%. Anaknya membeli kaos 80.000 nanti diskon 20%. Ya, jadi harganya ini dengan cara yang pertama, kalau harganya 180.000 diskon 30%, berarti kan harga diskonnya itu berarti 30% kali 180.000, jadi 54.000. Jadi harga kemejanya sekarang 180.000 dikurangi 54.000, jadinya 126.000 kayak gitu ya. Yang harga kaos anak gitu juga sama ya. Nah, yang menarik itu yang harga majemuknya di sini. Kan sering kan di mall-mall itu ya menggunakan diskon yang majemuk. Jadi diskonnya ada pertambahannya 40% plus 10%. Ini kan bukan berarti diskonnya 50%, bukan ya. Nah, jadi mula-mula diskon dulu 40%. Jadi harga diskonnya sekarang karena belinya 300.000, diskon 40%. Nah, berarti di diskonnya itu sebesar 120.000. Jadi harga gaunnya sekarang menjadi 180.000. Nah, dari 180.000 didiskon lagi 10%. Gitu. Jadi yang 10% itu terhadap hasil diskon sebelumnya. Gitu. Jadi bukan terhadap harga awal. Ya. Jadi di sini diskon keduanya 10%-nya dikalikan 180.000. Jadinya 18.000. Nah, jadi harga gaunnya berkurang lagi 180 kurangi 18.000. Jadi tinggal 162.000. Ya, jadi total belanjanya jadi 352.000. Ini secara jawaban Anda seperti ini boleh gitu ya kan, ini hanya menggunakan hitung-hitungan yang mungkin manual lah gitu kan. Nah kalau cara kedua itu menggunakan rumus ya, menggunakan rumus di sini sesuai dengan rumus yang tadi ya. Nah rumus yang ini, jadi kita pakai P sama dengan S dikalikan 1 kurang D, nah itu berarti kita pakai rumusnya. Nah cuman hati-hati aja, P-nya apa, S-nya apa. Ya, ingat aja S itu harga awalnya. Kalau P harga pokok setelah didiskon. Ya, ini saya mencari-cari notasi apa gitu yang mudah dihafal gitu ya. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau dengan rumus mungkin enggak tinggal dimasuk-masukin saja ya. Jadi S-nya apa, P-nya apa gitu. Jadi kalau untuk harga untuk pakaian pria tadi maka yang harga yang 180.000 itu masuknya S1, jadi sebelum diskon. Kalau P1 setelah diskon, jadi 180.000 dikalikan 1 kurangi D1. D1-nya 0,3. Jadi persennya jadikan angka desimal ya. Jadi 0,7. 180.000 dikali 0,7. Jadi 126.000. Ya. Nah, yang menarik itu harga gaun ini karena dia majemuk. Nah, jadi harga yang harga awal itu yang S2 itu ya. Kemudian didiskon sebesar 40%. Maka harga setelah diskonnya adalah P22 di sini saya tulis. Nah, yang P22 itu P21 ya, P21. Nah, yang P21 itu didiskon lagi. Nah, gitu ya. Didiskon lagi sebesar 10%. Nah, sehingga jadinya seperti ini hasil. Kalau hasil
S2 dikalikan 1 kurang D21 kalikan 1 kurang D2. Jadi 1 dikurangi diskonto pertama, kemudian dikali 1 dikurangi diskonto kedua. Nah, gitu. Jadi kalau bunganya majemuk. Ya. Jadi hasilnya 162.000 sama aja nih yang tadi ya. Ini P sama dengan S dikali 1 kurang D juga. Ya. Oke. Jadi ini diskon tunai ya, diskon tunai. Jadi diskon tunai itu saat itu juga di diskon. Harga sekian diskon, nah dibayar sekian itu ya saat itu juga. Jadi tidak ada batas, tidak ada unsur waktu. Kalau diskon tunai tidak ada unsur waktu, karena langsung tunai langsung di diskon saat itu juga, langsung dibayar gitu diskonnya. Nah kalau yang diskon apa yang berdasarkan waktu kan ada dua tadi, ada diskon sederhana, ada diskon majemuk. Nah jadi di sini dua-duanya mengandung unsur waktu. Ya waktunya di sini seperti bunga juga ya dalam tahun. Jadi kita umum dalam tahun. Jadi kalau misalkan diketahuinya bulan gimana ya jadikan aja per 12, 5 bulan jadi 5 per 12. Kalau 1 tahun 2 bulan gimana? 1 tahun 2 bulan berarti kan 14 bulan. Nah, berarti 14 dibagi 12. Nah, jadi selalu dalam tahun. Kalau hari gimana? Bagi aja sesuai jumlah hari dalam satu tahunnya, bagi 360. Atau bagi 360 kan ada dua macam ya. Nanti terserah kita lah, nanti mungkin di dalam soal nanti disebutkan kalau diketahui hari, nanti mengenai metode siapa nanti harinya ya. Kemudian ada harga awal seperti tadi ya, S-nya harga awal, P-nya harga akhir. Nah, jadi di sini Pak Tri meminjam uang 50 juta pada sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 20% per tahun. Pinjaman dilakukan untuk selama 6 bulan. Artinya jatuh temponya 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah peminjaman, Pak Tri harus mengembalikan uang itu ya. Dia pinjam 50 juta, dikembalikannya otomatis 50 juta juga kalau menurut konsep diskon. Ya. Itulah besar diskon dan uang yang diterima Pak Tri jika bank memperlakukan diskon sederhana. Jadi nantinya akan diterima oleh Pak Tri sebetulnya bukan 50 juta. Dia pinjam 50 juta, dikembalikannya 50 juta. Nah, tapi yang diterima oleh Pak Tri bukan 50 juta. Ada diskon. Berapa diskonnya? Nah, kita hitung. Jadi pengurangannya berapa? Ya. Nah, di sini seperti biasanya 1 dikurangi S. Jadi P sama dengan S dikali 1 kurang DT. Karena T-nya 6 bulan. Di sini kan T-nya 6 bulan nih. 6 bulan itu berarti 6 per 12. Jadi setengah tahun. Nah, berarti T-nya setengah. Nah, setelah dikali-kalikan hasilnya adalah 47 juta. Artinya di sini uang yang diterima Pak Tri itu 47 juta. Jadi ada diskon 3 juta. Gitu, ya. Jadi pinjamnya 50 juta. Jadi dia kalau mengisi formulir itu 50 juta dia di situ tertulisnya. Tapi dengan unsur diskonto 12% ya per tahun, kemudian waktu jatuh temponya adalah setengah tahun. Jadi didiskon oleh banknya 3 juta. Nah, nanti pas saat pengembalian ya sesuai dengan besarnya pinjaman ya. Tertulisnya besar pinjaman 50 juta yang dikembalikan 50 juta juga. Ya. Nah, jadi apa? Kalau biasanya kan kalau yang bunga kan enggak ya, pinjaman dengan bunga pinjamnya 50 juta mungkin dikembalikannya jadi lebih kan 55 juta mungkin jadi melebihi. Nah, ini yang 3 juta itu diskon tuh ya dinikmati oleh bank berarti di sini. Ya. Jadi peminjaman itu memang ada dua macam berarti di sini kan, ada yang menggunakan bunga, ada yang menggunakan diskonto. Ya. Nah, saya sendiri kurang tahu gitu ya, kapan bank menerapkan diskonto, kapan bank menerapkan bunga untuk sistem peminjaman. Nah, kalau diskon majemuk setelah seperti diskon yang tadi ya, seperti yang harga gaun tadi,
didiskon di tahun pertama, nanti tahun kedua tuh diskon terhadap tahun pertama. Gitu. Jadi pemotongan berulang di mana potongan ke N dilakukan terhadap potongan ke N kurang 1. Jadi terhadap potongan sebelumnya. Persen diskonnya sama. Ya, jadi yang nilai yang sudah didiskon itu didiskon lagi. Berkali-kali diskon gitu. Ini diskon macam. Jadi kalau harganya awalnya S, diskontonya D, nah maka diskon tahun pertama, tahun kedua sampai ke T itu beda-beda. Ada D1, ada D2, ada D3 sampai DT. Nilai setelah diskon di tahun pertama P1. Diskon setelah tahun kedua P2 gitu. Nanti jadi berkurangnya tidak linier, tidak sama pengurangannya ya. Nah, jadi di sini tahun pertama P1-nya ya, jadi di tahun pertama jadi S dikali 1 kurang D. Di tahun kedua ini jadi S kali 1 kurang D kuadrat. Nah, ini penurunan rumusnya. Tahun ketiga 1 S dikali 1 kurang D pangkat 3. Sehingga dari polanya terbentuk bahwa pada tahun ke T ya kalau jatuh temponya dilakukan selama T tahun, nah berarti P-nya ya pokoknya adalah S dikali 1 kurang D pangkat T. Lihat polanya ya. Tahun pertama pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3. Nah, berarti tahun ke T pangkatnya T. Ya. Jadi contoh kasusnya masih seperti yang tadi ini, masih yang Pak Tri meminjam uang 50 juta, diskonnya 20%, tapi diskonnya sekarang majemuk. Jadi nanti akan diterima oleh Pak Tri enggak 50 juta lagi, ada diskon. Tapi nanti Pak Tri mengembalikannya tetap 50 juta. Nah, jadi di sini kita isi T-nya tadi kan setengah. Ya. 1 dikurangi 0,12 pangkat setengah. Pangkat setengah kan berarti diakarkan ya. Nah, gimana kalau 4 bulan? Nah, berarti 4 per 12 sepertiga ya. Sepertiga. Jadi pangkat sepertiga. Jadi akar jadi nantinya. Itu aja. Jadi kalau dengan kalkulator kan scientific kalkulator nggak ada masalah. Pangkat pecahan kan nggak masalah. Ya. Oke, jadi di sini hasilnya mirip-mirip ya, mirip tapi berbeda. 1 kurang 0,12 pangkat setengah berarti diakarkan hasilnya 0,938 kali 50 juta maka hasilnya 46,9 ya, beda-beda tipis lah dengan yang tadi ya. Tapi kalau yang tadi pas 47 juta ya, tepat 47 juta rupiah. Kalau yang ini kan enggak ya, 46 juta 904.158 ya. Jadi diskonnya 3 juta 95.000. Yang dikembalikan tetap 50 juta ya. Kalau jatuh temponya 6 bulan. Jadi kalau jatuh temponya 9 bulan, diskonnya beda lagi. Pasti diskonnya lebih besar kalau 9 bulan ya. Pangkatnya berarti 9 per 12, 3 per 4 ya, pangkat 3 per 4. Kalau 2 tahun gimana? 2 tahun lebih banyak lagi diskonnya. Gitu kan. Mungkin jadi berapa? Nanti ada soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk diskonto. Sebelum lanjut ke present value, silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Wah, Tibri ada 2 nih. Tibri di mana nih Tibri ini? Nailul di mana Nailul nih? Di Aceh ya Nailul. Iya, Pak. Di Aceh ya. Aman-aman di Aceh ya. Terus siapa tadi yang belum di kita di mana nih kita nih?
Oke, ada pertanyaan tentang Mau nanya Pak, apa ya? Boleh, Tani ya. sebelum kita misalnya kita minjam uang di bank, terus sebelum kita Hmm. minjam uang di bank tuh nanti ada dikasih pilihannya apa? Kalau misalnya kita pakai diskon atau pakai Ya, bunga? ya gitu. Kasih pilihannya nanti. Apakah mau pakai sistem bunga atau pakai sistem diskonto? Ya, itu masalah. Jadi kalau sistem bunga berarti kalau kita pinjam 50 juta ya diterima oleh kita 50 juta sesuai dengan pinjamannya. Tapi itu dikembalikannya jadi lebih. Berarti pakai bunga kan. Kalau diskonto kan berarti yang diterima oleh kitanya enggak segitu berarti kan. Kita minjem 50 juta diterima oleh kitanya tadi 47 juta dari segitu. Nah, kita mengembalikannya 50 juta. Gitu ya. Jadi ada beberapa saya waktu itu pernah koperasi di di koperasi di UNP. Nah, itu pakai sistem diskonto gitu. Koperasi kan ada koperasi pegawai ya di UNP. Nah, saya waktu itu pernah sebelum berangkat S3, saya waktu pernah pinjam uang menggunakan sistem diskonto. Ya, saya pinjam 1 juta, diterima oleh sayanya hanya 950.000. Jangka waktunya hanya, oh ya waktu itu waktunya 10 bulan waktu itu ya, jatuh temponya. Terus dicicil pula lagi kan, karena koperasi buat pegawai jadi ringan gitu. 1 juta diterima oleh saya sih 950.000, tapi saya harus mengembalikannya selama 10 bulan itu totalnya 10 juta. 1 juta sesuai dengan pinjaman. Ya. Jadi nanti atau bisa jadi bank tidak menawarkan, tapi bank mempunyai kebijakan misalkan untuk peminjaman sekian itu berlakunya bunga, peminjaman sekian berlakunya diskonto. Atau mungkin bank punya kebiasaan bank kami hanya memberlakukan diskonto saja. Bank kami hanya memberlakukan bunga saja. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi kita memang harus mencari-cari gitu ya. Nah, biasanya orang meminjam uang itu kan buat keperluan ini ya, untuk keperluan usaha biasanya kan ya. Nah, kemudian untuk pembelian, biasanya pembelian barang, atau pembelian mobil, pembelian rumah, misalnya pinjaman uang itu, atau pembelian barang-barang. Nah, jadi orang yang cerdik gitu, atau orang yang teliti, dia harus survei dulu, survei tanya ke sana mungkin sampai 5 bank gitu ya, 5 tempat ya tanya. Kalau sistem bunga sistemnya apa? Bunga atau diskonto. Kalau bunga apa yang dipakai, gimana cara menghitungnya. Nanti dari kelima itu dicatat semua, dibanding-bandingkan mana yang kira-kira kita membayarnya lebih ringan. Ya. Seperti itu. Diskonto atau apa namanya? Bunga. Ya, silakan yang lain. Jadi dalam dunia keuangan seperti ini berlaku tuh ya. Bunga dan diskonto itu tidak mengenal hari libur ini. Kalau harga saham mengenal hari libur. Kurs rupiah mengenal hari libur ya. Jadi artinya transaksi harga saham dan transaksi kurs itu hari Sabtu dan Minggu itu libur. Ya, artinya libur itu mereka tidak melakukan perdagangan. Kalaupun terjadi transaksi, maka didasarkan dari hasil harga penutupan. Kalau harga saham memang tidak bisa ya. Saham itu memang ditutup ya, Sabtu Minggu kan ditutup harga saham. Tapi kalau kurs biasanya tetap mungkin ada yang dijual lah Sabtu Minggu, tapi harganya sesuai dengan berdasarkan kurs yang hari Jumat. Nanti hari Senin baru dibuka lagi, baru dia naik turun lagi gitu. Senin sampai Jumat itu naik turun. Sabtu Minggu dia tetap gitu ya. Nah, tapi kalau bunga enggak, kalau bunga Sabtu Minggu tetap hidup ya, tetap jalan gitu ya. Makanya pembagiannya kan bagi 365 hari ya. Artinya kan bunga itu tetap berjalan, diskonto itu tetap berjalan walaupun hari libur. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, ya. Fani ya. Siapa nih? Ini Pak, Nailul. Oh, Nailul, ya. Ya, Pak. Kan bank tuh ada yang memberlakukan 2 sistem. Satu tadi diskonto, satu lagi bunga kan, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya
bank tuh kasih persen yang sama antara diskonto itu sama bunga. Itu yang Hmm. lebih menguntungkan buat kita debitur kayak peminjam itu yang mana, Pak? Nah, nanti kita lihat ada soalnya nanti itu. Oh iya Di iya. bagian-bagian akhir itu ada soalnya itu ya. Jadi kalau persennya Iya. sama, mana yang lebih menguntungkan, apakah diskon atau menggunakan sistem bunga? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Ini present value ya. Ini present value ini berbicara tentang nilai sekarang. Ya. Sebentar. Jadi nilai sekarang terhadap suatu nilai yang ada di masa depan. Jadi kalau masa depan harga 1 juta, hari ini berapa sih harganya? Ya, itu present value. Jadi yang ditanyakan harga sekarang. Jadi ini kebalikan dari bunga sebetulnya ya. Present value itu kebalikan dari bunga. Apa namanya? Jadi yang sistem bunga tadi ya, sistem bunga kan bertambah. Kalau diskon kan berkurang. Seperti berkebalikan ya. Berarti setelah dihitung ternyata berbeda itu, ada bedanya gitu. Nah, tapi kalau dengan present value enggak, present value itu betul-betul kebalikan dari bunga ya. Jadi kalau present value di sini kan ada simple, ada compound sama ya, ada sederhana, ada majemuk. Ini sama dengan bunga juga. Kalau di present value yang berlaku bunga, nah, makanya ini kebalikan dari bunga. Nah, jadi kalau di bunga sederhana, penjelasannya. Nah, ini penjelasannya kan. Jadi present value adalah nilai sekarang dari suatu harga S yang jatuh tempo di T tahun ke depan. Jadi artinya sama saja dengan kita menyimpan uang sekarang di bank senilai PV. Ya, kita nyimpannya sebesar PV, kemudian uang itu berkembang berdasarkan bunga I. Nah, kemudian setelah jatuh tempo di T tahun, jadi setelah 2 tahun atau 3 tahun, maka uang kita jadi bernilai S. Nanti yang diketahui S-nya. S-nya diketahui. Nah, yang ditanyakan PV-nya, nilai sekarangnya. Kalau dalam bunga kan kemarin enggak kan? Kita pinjamnya PV gitu ya. Kita pinjam 1 juta. Nah, nanti 2 tahun lagi jadi berapa sih? 5 tahun lagi jadi berapa sih? Nah, itu kalau dalam sistem bunga yang menjadi pertanyaan tuh di masa depan jadi berapa nilainya gitu kan. Nah, kalau di present value enggak, terbalik. Di masa depan kita sudah tahu nilainya sekian atau yang kita inginkan sekian nilainya. Nah, sekarang berapa? Itu present value. Jadi dibalik. Jadi rumusnya ya kebalikan dari itu. Rumusnya kebalikan dari bunga. Tapi kalau diskon enggak kan? Diskon itu pengurangan. Diskon itu bukan istilahnya kebalikan gitu. Tapi rumusnya kan beda. Ya, rumusnya beda. Tapi kalau rumus present value ini sama persis dengan rumus bunga. Sama dengan P kali 1 tambah IT. Ini kan rumus bunga simple ini. Ya, rumus bunga simple di sini. Ya, yang bunga flat itu. Bunga flat kan ini rumusnya ya. S dikalikan P kali 1 tambah IT. Nah, sekarang istilahnya hanya diganti saja yang dimaksud dengan S-nya tetap ya, nilai S nilai di masa depan. Nah, P-nya itu adalah nilai sekarang. Tadinya kan P-nya modal atau pokoknya kan. Sekarang P-nya itu jadi PV, jadi nilai sekarang. Jadi saya sengaja menggunakan istilah-istilah yang tidak terlalu berbeda lah. P jadi PV, S tetap S. Kemudian unsur bunga tetap dipakai di sini, memang namanya bunga di dalam present value itu istilahnya bunga. Kalau dalam diskonto kan D gitu kan, istilahnya diskonto. Jadi bukan bunga, tapi kalau karena bunga itu sesuatu yang berkembang. Tapi kalau diskon sesuatu yang berkurang. Ya. Nah, jadi rumus present value itu sama aja dengan rumus bunga. Ini untuk yang sederhana. Untuk yang compound, ya sama, lihat hasilnya. Jadi kalau S sama dengan P kali 1 tambah I pangkat T, maka P-nya sama dengan berapa? Nah, tinggal dilihat P-nya adalah S dibagi 1 tambah I pangkat T. Nah, tapi P-nya menjadi PV, maksudnya jadi nilai sekarangnya. Ya. Jadi sekali lagi, jadi present value itu seolah-olah present value itu adalah kita menyimpan uang sebesar present value, nanti setelah waktu T dia berkembang jadi S, jadi nilai di masa depan. Nah, masalahnya nanti yang S-nya diketahui. S-nya diketahui, yang ditanyakan PV. Ya.
Itu untuk percent value. Contohnya ini Pak Zaki menginginkan uangnya berkembang menjadi 100 juta di akhir tahun kelima dengan suku bunga 9% per tahun. Ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita ingin uang kita berkembang, disimpannya nggak boleh di celengan, ya, nggak boleh disimpan di rumah, disimpannya di sesuatu yang bisa mengembangkan uang kita, apakah di bank, di koperasi, apakah dalam bentuk investasi, misalkan ya, dalam bentuk jual beli kan modal jualan, nah itu uangnya berkembang lebih besar. Ya kalau secara agama yang halal kan diinvestasikan ya, apakah dijadikan modal dagang, dia kan pasti akan berkembang. Uang 100 juta itu akan berkembang, tapi bisa juga jadi rugi ya, ada dua kemungkinan. Jadi Pak Zaki ingin nanti di akhir tahun kelima, ya bukan di awal tahun ya, hati-hati. Kalau di awal tahun kelima hati-hati, itu berarti waktunya 4 tahun loh itu. Kalau di awal tahun kelima, jadi hitungnya kan 4 tahun. Ini di akhir tahun kelima. Jadi kalau di akhir tahun kelima berarti 5 tahun berarti. Ya. Nah, jadi 5 tahun yang akan datang gitu. Pak Zaki ingin uangnya 5 tahun yang akan datang itu 100 juta. Nah, berarti sekarang nyimpannya harus berapa? Itu kan sama aja kan, sama dengan di bunga kan, di bunga juga sering ditanyakan seperti ini kan. Dengan suku bunganya 9% per tahun. Kemudian kalau berlaku bunga sederhana gimana? Kalau berlaku bunga majemuk bagaimana? Kan? Nah, jadi langsung dimasukkan di rumusnya nih, simple percent value dengan compound percent value. Nah, T-nya 5 ya, I-nya sama-sama 9%, 0,09 ini yang salah nih, bukan 0,05 nih, 0,09. Ya, nah kemudian S-nya sama-sama 100 juta ya. Ya, berarti di sini ternyata hasilnya beda ya. Kalau menurut simple percent value nilainya adalah 68,9 juta. Kalau menurut compound nilainya 64,9 juta. Untuk ngeceknya lagi kan gampang. Untuk ngeceknya lagi kita simpan 60, kita seolah-olah modal kita 68,9 juta. Nah, kemudian disimpan selama 5 tahun. Nah, pakai ditanyakannya S berarti kan. Nah, jadi yang 68,9 dikalikan 1 ditambah IT. Kalau bunganya bunga sederhana. Nanti T-nya isi 5 tahun. Kalau kompon bunga berbunga, berarti kan bunga berbunga. Jadi kalau bunga berbunga kan yang sudah dibungakan di tahun pertama, dibungakan lagi tahun kedua. Nanti di tahun kedua dibungakan lagi. Nah, itu bunga berbunga. Jadi yang macam. Makanya hasilnya di sini percent value-nya akan lebih kecil. Karena bunga berbunga jadi lebih besar unsur bunganya di sini. Ya, itu yang percent value. Jadi kita seolah-olah nyimpan uang 64 juta, nanti 5 tahun yang akan datang akan berubah 100 juta. Ya. Nah, ini soal gabungan. Nah, ini karena tadi diskon kan penurunan nilai ya, penurunan harga. Nah, present value juga kan seolah-olah penurunan harga kan, karena yang ditanyakan nilai sekarang. Yang diketahui nilai yang masa depan, nilai yang masa depan. Nilai yang masa depan itu otomatis lebih tinggi. Walaupun misalkan tidak menggunakan unsur bunga, kita menggunakan unsur inflasi, misalnya dia, itu sama juga. Inflasi itu akan mengurangi nilai juga. Ya. Hanya kalau inflasi lebih ke ke percent value, bukan ke diskon ya. Biasanya ke percent value kalau inflasi. Jadi kalau dengan inflasi sekarang Indonesia inflasi 5% gitu kan. Jadi harga mobil kalau itu bunga ya, berarti harga mobil yang sekarang 100 juta, nanti 10 tahun yang akan datang jadi berapa? Bisa dihitung dengan inflasi ya. Nah, jadi di sini ada empat kombinasi, berarti ada 4 istilah berarti kan ya. Ada kan di sini ditanyakannya nilai sekarang 250 juta, jatuh temponya 8 tahun mendatang. Jadi nilai 250 juta itu yang 8 tahun mendatang. 8 tahun mendatang harganya 250 juta. Nah, tahun sekarang, yang sekarang itu berapa? Nah, kita hitung berdasarkan 4 macam istilah yang tadi. Berdasarkan tingkat suku bunga sederhana, berdasarkan tingkat suku bunga majemuk. Nah, berarti ini kan percent value ya, rumus percent value berarti yang lebih. Kalau C dan D ini menggunakan konsep diskonto.
ada diskonto sederhana, dan ada diskonto majemuk. Masing-masing semuanya sama 10%. Mana yang lebih rendah? Gitu ya. Nah, nanti nilai yang 8 tahun mendatangnya sama 250 juta. Nah, ternyata dapat jawabannya di sini kan ya. Nah, jadi untuk yang simple present value, ini simple diskon dulu ya. Untuk simple terbalik ya, harusnya AB itu present value ya, C dan D diskonto harusnya ya. Ini terbalik nih, A dan B-nya diskonto, CD-nya present value. Untuk diskonto ternyata cuma 50 juta ternyata harganya ya. Untuk simple itu apa? Ya, simple diskon. Simple diskon 50 juta gitu. Kalau yang compound diskon majemuk harganya jadi 107 juta. Jadi harga 107 juta sekarang, nanti 8 tahun yang akan datang itu akan berubah menjadi 250 juta. Karena ada unsur pengurangan. Kalau ini unsur pengurangan ya. Nah, kalau yang CD ini bunga ini. Ya, unsur bunga di sini. Jadi kalau PV-nya PV S per 1 tambah IT. Nah, di sini katanya 68 juta. Kalau sederhana, kalau majemuk 116,926 juta. Artinya kan ini kalau bunga, kalau di bank itu sebetulnya sudah pakainya majemuk, diskonto majemuk, persen value yang majemuk juga. Jadi kalau tadi pertanyaan Nailul kan, kalau kita pinjam uang, yang mana nih? Ini kan artinya kalau menggunakan sistem diskon, kalau peminjaman uang itu kan pasti diskonnya. Kalau untuk persen value nggak pernah dipakai untuk sistem peminjaman uang kalau persen value. Dipakainya diskon atau bunga. Jadi kalau kita pinjam uang nih 8, tapi waktu jatuh temponya 8 tahun ya. Jadi 8 tahun yang akan datang kita harus mengembalikan 250 juta. Nah, formulir yang kita tanda tangani sekarang ini ya harganya 250 juta juga sama. Nah, tapi yang diterima oleh kita enggak 250 juta, tapi harganya, nah kalau diskon simple 50 juta artinya. Kalau diskonnya compound 107 juta. Ya, yang diterima oleh kitanya, gitu ya, diterima kita 107 juta, tapi 8 tahun yang akan datang kita harus mengembalikan sebesar 250 juta. Kalau menggunakan yang sederhana, yang diterima oleh kita cuma 50 juta nih, ya, tapi kita 8 tahun yang akan datang harus mengembalikan sebesar 250 juta. Ya, bagi bank mungkin lebih menguntungkan yang A ya, karena bank hanya memberikan 50 juta, tapi nanti kembalinya 250 juta. Tapi biasanya enggak yang simple. Bank itu pakainya yang compound. Ya, sistem bunga tabungan pakai compound. Ya, kemudian diskon pakainya compound juga biasanya bank. Nah, kalau menggunakan sistem bunga, kira-kira mendingan kita pinjam 250 juta, kemudian nanti 8 tahun yang akan datang jadi berapa? Nah, nanti tinggal kita ini aja. Kira-kira mana yang lebih berat kalau kita ya. 8 tahun akan datang. Mungkin kalau bunga 10% jadi berapa? Saya belum hitung sih ya. Kalau 250 juta, sekarang pinjam 250 juta, 8 tahun yang akan datang berapa gitu. Nggak tahu berapa. Kalau seperti yang sudah di materi-materi sebelumnya ya, kalau makin besar uang yang kita pinjam, itu biasanya jangka waktunya boleh lebih lama. Ya. Jadi kalau kayak kalau mobil dibatasi sih hanya 4 tahun. Paling lama hanya 4 tahun. Nggak bisa 5 tahun, 6 tahun, nggak bisa mobil itu. Ya umumnya maksimal bank hanya mengizinkan 4 tahun saja. Kalau rumah sampai 20 tahun. KPR di komplek-komplek perumahan itu ada yang menawarkannya sampai maksimal 20 tahun. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti ini soal-soalnya seperti biasa ya, jadi tugas ya. Di tugas, nanti saya bikinkan rumahnya di e-learning. Seperti biasa ditulis di kertas, difotokan, kemudian disubmit ke e-learning ya. Oke, ada pertanyaan?
Pak mau nanya. Ya, silakan. Yang soal nomor 3 dengan nomor 4 itu nggak ada diskonnya, itu bisa kita cari langsung, Pak. Coba. Takutnya salah ini ya. Oh iya, diskonnya nggak ada. Bentar. Oh iya, diskonnya nggak ada ya. Harusnya pakai ya. Berapa persen ya? 10% aja mungkin ya. Harga satu mobil direncanakan akan seharga 8 juta rupiah di 1,5 tahun yang akan datang. Itulah dari sekarang dari harga tersebut jika menggunakan konsep tambahkan aja lah bunganya 10% gitu ya. Ini menggunakan konsep percent value dua-duanya ya, sederhana dan majemuk. Bunganya 10%. Kalau nomor 4 justru bunganya yang dicari ya. Konsep compound diskon ya, diskontonya yang ditanya. Compound diskon. Itulah berapa tahun jatuh tempo yang berlaku. Oh ya, bunganya juga nggak ada di sini ya. Diskontonya nggak ada juga ya. Jadi sekarang 10 juta. Nilai sekarang dari 10 juta memiliki harga 8,1 juta. Berarti harga sekarangnya 8,1 juta. Nanti sekian tahun yang akan datang 10 juta. Ini bunganya juga nggak ada. Ini anggap aja ini berapa ya? Sebentar. Lihat dulu kesemuanya. Oh ya, 10% juga ini. 10% ya. Tolong ditambahkan nomor 3 dan 4, suku bunganya 10% ya. Nomor 3 dan 4, suku bunganya 10%. Nomor 3, suku bunganya 10%. Nomor 4, diskonnya 10%. Diskontonya 10%. Ya, ada yang kurang. Ini satu bisa ya, lengkap ya. Kita diskonto majemuk 14%, yaitu temponya 9 bulan. Berapakah besar uang yang akan diterima Bu Nisa sebagai pinjaman? Ini diskontonya. Koperasi Suka Maju melayani pinjaman dana pada para petani sebesar 5 juta rupiah dengan suku diskonto sederhana 12%. Jatuh tempo yang diatur adalah 8 bulan. Hitunglah besarnya dana yang akan diterima oleh para petani. Nah, jadi dalam koperasi-koperasi itu memang seringnya ada beberapa lah ya, ada beberapa menggunakan konsep diskonto dengan konsep bunga ya. Jadi kalau pinjamnya 5 juta, nanti akan diterima oleh petani itu nggak akan 5 juta. Biasanya kurang ya, 4,5 mungkin 4,5 juta atau 4 juta. Nah, jatuh temponya juga nggak lama-lama, nggak sampai 1 tahun. Jadi biasanya jatuh temponya disesuaikan dengan masa panen. Kalau petani padi, gitu ya, karena umur padi kan sekitar 3-4 bulan, nah, nanti jatuh temponya hanya 4 bulan saja. Tanam cabai mungkin 3 bulan gitu lah. Jadi sesuai dengan ininya, sesuai dengan masa panen. Nah, ini kalau 8 bulan gimana? Ini lebih lama ini. Kita tanam apa yang 8 bulan ya? Jadi sering ini koperasi-koperasi di pertanian sering kayak gini ya. Jadi menggunakan konsep diskonto, kemudian diatur sendiri. Peminjamannya harus diatur. Kalau biasanya kan kalau ke bank mau pinjam berapa? Kalau enggak ya, kalau ini enggak diatur peminjaman hanya 5 juta. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang gitu. Ada yang memang ini paket gitu ya. Sistemnya sistem paket. Gitu. Ya pinjamnya hanya 5 juta gitu ya. Nah, kemudian jatuh temponya diatur juga gitu ya, sesuai dengan masa panen. Jadi nggak bisa lama-lama gitu. Nanti kalau misalkan dia lebih lama, nah ada penalti namanya. Jadi ada mungkin ditambah atau seperti apa, ada denda gitu ya, ada penaltinya Pak istilahnya. Kalau misalkan kita tidak bisa membayar.
Tapi kalau dalam bunga ya sama juga ya, ada denda juga kalau setelah jatuh tempo kita tidak bisa membayar cicilan. Kalau cicilan kan per bulan ya, 1 bulan kita tidak bisa membayar, nah ada denda misalnya. Ini 3 dan 4 tambahkan aja ya, unsur bunganya 10%. Oke, ada lagi yang lain? Jadi ini tentang matematika keuangan. Coba nggak berkisar dia seperti ini aja ya. Kita bicarakan tentang uang, gitu. uang, ada bunga, nah gitu ya. Nah jadi ada beberapa dosen tuh ada yang nggak mau ngajar ini tentang mata kuliah ini ya. Takut dosa katanya ya. Jadi karena berbicara tentang riba ini katanya gitu ya. Kalau saya anggapnya ya kalau misalkan ini tidak dikuasai, ilmu ini tidak dikuasai, nanti orang lain yang menguasai nanti ini. Sementara tentang bunga tetap berlaku di kita kan, sistem bunga di bank kan tetap berlaku, orang biasa pakai gitu. Bolehlah kita menganggap ini riba gitu, tapi ilmunya jangan hilangkan, ilmunya jangan anti gitu. Kita jangan anti terhadap ilmunya. Oke lah kalau ilmunya tidak kita tidak kita pakai, kita tidak nabung di bank ya boleh aja sih nggak apa-apa. Kita tidak minjem uang di bank, tidak membeli barang secara cicilan ya boleh aja gitu kan, menganggap itu riba gitu ya, boleh saja. Tapi ilmu tentang suku bunga kalau menurut saya ini jangan anti, karena ini kalau ilmu ini tidak dikuasai oleh kita, nanti orang lain yang menguasai nanti. Maksudnya orang lain itu misalkan orang-orang yang non-muslim nanti yang menguasai nanti. Nah, bisa-bisa nanti kalau mereka menguasai ini, nah bisa dimainkan kita. Karena sistem ini selama ini di Indonesia kan tidak bisa dihapus ya. Jangankan di Indonesia, gitu. Seluruh dunia itu tidak bisa menghapus sistem diskonto gitu. Walaupun sekarang kan ada sistem syariah beda lagi nih. Tapi tidak masuk ke bahasan kita sih sistem syariah ini. Tapi mungkin bisa kalian bisa mungkin nanti tugas akhir gitu kan. Nah, tugas akhir bisa tentang syariah. Konsep syariah bagaimana sih pinjaman di konsep syariah atau jual beli transaksi cicilan dengan sistem syariah itu bagaimana? Itu bisa jadi tugas akhir itu. Tidak saya bahas di sini, di mata kuliah tidak saya bahas. Nanti kalau tertarik kalian cari sumber-sumbernya, jadikan topik tugas akhir. Boleh. Di sistem syariah beda lagi caranya ya. Saya tidak terlalu mendalam juga sistem syariah. Tapi boleh di kajian menarik ini untuk tugas akhir nantinya. Begitu juga tentang asuransi ya, tentang aktuaria. Asuransi itu menggunakan sistem bunga dia, konsep bunga yang dipakainya, karena dia berkembang, gitu kan. Nah, sekarang ada lagi asuransi syariah, gitu kan, yang menggunakan konsep syariah. Seperti apa? Saya kurang tahu bagaimana sih apa bedanya. Itu bisa juga jadi topik tugas akhir. Tapi untuk menguasai konsep syariah, kita harus menguasai dulu konsep yang ininya gitu. Konsep yang bunga dengan diskon, nah itu harus paham dulu di sini biar nanti lika-likunya sebelah mana itu untuk dia jadikan celah menjadi syariah itu di sebelah mana. Ya. Jadi ada beberapa dosen tuh nggak mau ini ngajar ini, enggak katanya, takut dosa katanya gitu ya. Jadi ya saya bilang ini karena ilmu ini orang lain ada yang jangan takut mengajar, nah belajarnya aja takut ya, takut belajar ilmu ini katanya gitu ya, takut jadi dosa. Sebenarnya kan tergantung masing-masing orang ya. Kalau saya sih kalau ini ilmu ini tidak dikuasai, nanti orang lain yang menguasai nanti. Oke, ada pertanyaan?
mau nanya Pak. Ya, boleh. Yang denda tadi itu dibayarkan setelah pinjaman kita lunas atau ditambahkan ke pinjaman kita Pak? Yang denda itu ya Ya. berhenti gitu ya, nggak bisa bayar ya. Biasanya nggak Ya, di Pak. akhir sih, biasanya di pas kita misalkan di 1 bulan cicilan kita nggak bisa dibayar gitu. Nah di bulan keduanya itu double kan jadinya, cicilan 2 bulan ditambah denda. Biasanya gitu biasanya. Nggak di akhir biasanya ya. Kalau dulu kan ada, kalau kita beli motor biasanya, kemudian nanti 1 tahun atau 2 tahun, 2 tahun lah misalkan ya, mana dicicil per bulan. Nah, ternyata setelah 1 tahun cicilan kita mogok gitu kan. Nah, biasanya ada aturan dari apa, finance-nya ya, biasanya kan dari finance-nya, perusahaan yang mencicil, kita bayarnya kan ke itu, bayarnya nyicil gitu. Nah, kalau selama 3 bulan berturut-turut kita tidak bisa bayar, nah motornya harus dikembalikan. Nah, karena sekarang ada dibikin undang-undang gitu, tidak boleh dikembalikan. Ya, tidak boleh dikembalikan. Jadi caranya gimana? Motor itu harus dijual, ya, dikembalikan ke dikembalikan ke finance, dijual, nanti hasilnya dibagi dua hasilnya. Jadi buat pembeli setengahnya, buat finance-nya setengahnya. Sekarang undang-undangnya gitu sekarang. Kalau dulu enggak, dulu bahkan banyak yang motor-motor tuh langsung ditarik gitu kan, nggak bisa bayar. Jadi sekarang kalau kalian misalkan nyicil, kan tidak bisa bayar, nah diambil motornya, nah itu bisa nuntut kalian, karena sekarang undang-undangnya tidak boleh. Ditarik boleh, tapi kemudian dijual, nanti harga jualnya dibagi 2. Ya kan kita rugi kan, udah bayar, kita udah setahun misalkan ngebayar, hilang aja begitu saja gitu. Sayang kan uangnya. Jadi ada perlindungan sekarang ke konsumen. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan lagi? Hari hari Sabtu ada kegiatan, ada yang udah tahu belum hari Sabtu ada kegiatan kita? Mungkin belum ya, belum tahu ya hari Sabtu ya. Jadi nanti diumumkan, nanti ada pengumuman nanti. Hari Sabtu jam 1:30 ya, hari Sabtu besok 1:30 kita ngadain kuliah umum ya. Kita ngadain kuliah umum, pembicaranya dari Unpad. Jadi nanti kalian semuanya mahasiswa statistik ya harus hadirnya di 3 S1 ya, di semua angkatan. Ya, dicatat waktunya Sabtu besok ya 1:30. Kuliah umumnya secara virtual kok, menggunakan Zoom. Oke ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya tutup saja ini. Saya bikinkan rumahnya, saya lupa bikinkan rumahnya di e-learning ya, untuk pengumpulan tugas. Ini saya rekam ini ya, kuliah kita hari ini. Nanti saya share di YouTube ya, nanti itunya, alamat YouTube-nya saya share juga nanti di grup. Nanti bisa kalian ulang-ulang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini ya kuliah kita. Ini kuliah menggunakan Zoom ini tidak akan rutin ya, sesekali saja lah. Kapan kalau kira-kira ini perlu saya pakai Zoom. Kalau mungkin yang lebih sering sih pakai ini aja, pakai WhatsApp group aja nanti sering. Mungkin minggu depan kita pakai WhatsApp group saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada pertanyaan ditulis di WhatsApp grup aja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan di live ya.